Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Kita berdoa dulu. Aris, boleh pimpin berdoa? Sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah hadir semua ya? Ibu sudah share link absensi di grup WA. Jadi silahkan diisi presensinya. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jaga kesehatan. Jadi kalau keluar harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, harus sering-sering cuci tangan, kemudian harus menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Terus walaupun belajarnya kita masih virtual begini, Ibu harapkan kalian masih tetap semangat ya. Pernah mendengar istilah organisasi pergerakan nasional? Pernah? Apa saja nama organisasinya? Tomo, Oke. Jong Java, Serikat Islam. Betul. Apa lagi? Rikoro Darmo. Rikoro Darmo. Nanti berubah jadi Jong Java ya. Oke, sekarang materi kita mengenai lahirnya organisasi pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor munculnya pergerakan nasional, kemudian membandingkan latar belakang munculnya organisasi pergerakan nasional, dan menganalisis lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian nanti menalar informasi tersebut dan menyajikannya dalam bentuk poster ya, dengan semangat nasionalisme. Kemudian untuk langkah pembelajarannya, setelah ini Ibu akan memberikan sekilas ulasan materi. Kemudian kalian silahkan diskusi kelompok. Seterusnya perwakilan kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah itu ada beberapa yang memberikan kesimpulan dan refleksi. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan video pembelajaran dan LKPD di grup WA masing-masing ya. Nah, kemudian untuk teknik penilaiannya, setelah ini di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan link Google Form yang berisi tentang soal-soal pengetahuan. Kemudian silahkan kalian jawab di situ. Kemudian ada penilaian sikap yang harus kalian isi. Penilaian sikapnya Ibu posting di Google Classroom. Kemudian ada penilaian keterampilan sesuai yang Ibu sebutkan tadi. Kalian Ibu minta membuat salah satu poster organisasi pergerakan nasional. Paham ya dengan penilaiannya? Materi organisasi pergerakan nasional ini pertama, faktor pendorong munculnya organisasi pergerakan nasional. Kemudian yang kedua, apa saja organisasi pergerakan nasional yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Kita akan lihat organisasinya itu adalah Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tokohnya Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Hari kelahiran Budi Utomo ini diperingati sebagai hari apa? Masih ingat? Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini Tujuan utamanya itu Membela perdagangan Batikolor dari dominan perdagangan Cina dan meningkatkan pengalaman ajaran Islam di antara para anggota. Iya, organisasi pemuda ini akhirnya mengadakan kongres. Sekian materi dari Ibu. Selanjutnya silahkan kalian diskusi di grup WA masing-masing. Silahkan dibuka LKPD-nya, terutama poin nomor 3. Silahkan diskusi kelompok, kemudian nanti perwakilan kelompok silahkan presentasi.
Baik, sudah selesai ya diskusi kelompoknya. Silahkan perwakilan kelompok presentasi. Ini saya akan menjelaskan tentang organisasi radikal. Faktor-faktor penyebab pergerakan nasional bersifat radikal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh revolusi Rusia 1917. Yang kedua, kekecewaan terhadap janji November pada tanggal 18 November 1918. Organisasi yang bersifat radikal. 1. Perhimpunan Indonesia. Yang kedua, Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, Partai Indonesia. Yang keempat, Partindo 1931. Yang kelima, PNI Baru 1931. Perkembangan organisasi nasional periode awal diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya Indonesia atas Belanda. Baik, itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok soal pengetahuan. Di situ ada 10 soal pilihan ganda ya. Nanti silahkan dijawab. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Novira. Pertama, itu tentang faktor pendorong munculnya organisasi pergerakan nasional yang ada dibagi dua. Yang pertama itu faktor eksternal dan internal. Lalu bab kedua itu tentang organisasi pergerakan nasional yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada periode awal pergerakan, yang kedua ada periode nasionalisme politik, yang ketiga ada periode radikal, dan yang keempat ada periode pertahanan. Terakhir itu tentang Sumpah Pemuda. Terima kasih Novira ya yang sudah menyimpulkan materi organisasi pergerakan nasional mulai dari faktor ekstern dan intern terbentuknya, kemudian periode organisasi ada ya. Selanjutnya kita akan masuk ke refleksi. Siapa mungkin yang bisa memberikan refleksi atau kita sebagai generasi milenial harus lebih baik lagi dalam mengisi kemerdekaan. Misalnya dengan belajar yang rajin dan berprestasi, serta kita harus lebih dewasa. Seperti mengikuti organisasi, maksudnya dahulu saja pemuda zaman dahulu membuat organisasi buat memajukan bangsa Indonesia. Harusnya kita sekarang yang udah di zaman kemerdekaan ini, kita juga bisa mengikuti organisasi-organisasi yang kiranya bisa membantu untuk memajukan bangsa Indonesia. Oke, bagus ya Novira. Ya. Baik, paham sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang harus kita lakukan jika ada organisasi PKI itu kembali gitu? Oke, siapa yang mau ngasih pendapat? Darinya, Bu, mengikuti organisasi yang positif. Sebenarnya yang kita takutkan dari komunis ini adalah ideologinya. Ideologi komunis ini adalah ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Ideologi bangsa kita adalah ideologi Pancasila. Kita sudah memiliki ideologi sendiri. Nah, kita harus memperkuat, memaknai ideologi Pancasila dan betul tadi menghindari paham-paham atau ideologi komunis ini. Ibu ingatkan kalian kembali untuk menjawab soal-soal evaluasi pengetahuan di link Google Form yang Ibu bagikan. Kemudian menjawab soal keterampilan, soalnya sudah Ibu posting di Google Classroom. Kemudian menjawab penilaian pengetahuan. Nah, untuk materi kita minggu berikutnya adalah mengenai peristiwa sekitar proklamasi. Aku harapkan kalian sudah membaca materi ini sebelum pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, silahkan pimpin berdoa dulu. Biar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.